Oh, kami mengucap syukur dimanapun kami berada, yang onsite, online. Tuhan berkati, Tuhan sertai. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Semua perkara Engkaulah sumberku, dengan kekuatan salibmu mampukan selalu semua perkaraku, semua perkaraku, semua harapanku, semua harapanku ku bawa kepada salibmu yang menjadi kekuatanku. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkaulah nafasku, Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku, Engkaulah sumberku. Dengan kekuatan salibmu ku dimampukan selalu. Semua perkara kami Tuhan, semua perkaraku, semua harapanku ku bawa kepada salibmu yang menjadi kekuatanku. Katakan salibmu, salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Katakan lagi, salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Mari sembah Dia, karena salibmu Tuhan yang telah memberikan Tuhan keselamatan bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari sembah Dia semuanya, rasakan hadiratnya. Hadirat-Mu Tuhan ku sukai. Hadirat-Mu Tuhan ku nikmati. Hadirat-Mu Tuhan
berkahi. Terima kasih Tuhan Yesus, hadirat-Mu Tuhan ku nikmati. Kami angkat tangan kami Tuhan. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalam. Mari saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita mau katakan bersama-sama, salib-Mu ya Tuhan, salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalam-Mu. Kami berdiri menyaksikan, ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalam-Mu. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Sebentar kami akan berdoa syafaat ya Tuhan. Mari kita sehati dalam doa syafaat. Bapa, terima kasih Tuhan kalau Engkau telah memimpin kami pada hari-hari yang telah lalu Tuhan. Engkau memberkati kami dan lawatan-Mu turun pada kami semua Tuhan. Saat ini kami Tuhan mau berdoa Tuhan, untuk berdoa syafaat bagi gembala sidang kami Tuhan, Bapak Niko Nyotora Harjo beserta staf pengembalaannya dan wakil-wakilnya Tuhan. Engkau berikan kekuatan, kesehatan Tuhan, dan pewahyuan ilahi yang turun padanya Tuhan, yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Engkau, kami juga saat ini Tuhan berdoa bagi rayon, cabang, dan cabang khusus Tuhan beserta staf pembalaan di bawahnya. Kami berdoa Tuhan untuk Gembala CK4 Pak Weliar Kauntu beserta Ibu dan para staf di bawahnya Tuhan. Engkau yang memimpin Tuhan, yang memberi kekuatan, Engkau yang memperluas pelayanannya Tuhan, biar untuk kemuliaan dan nama-Mu saja. Bapak, kami juga berdoa untuk gembala kami di Palem Galaksi Tuhan, Bapak Emmanuel Topo beserta Ibu Helen, Andi, Debbie, dan Abigail cucunya Tuhan. Engkau memberkati keluarga ini Tuhan, memberikan pewahyuan, dan Engkau memberikan berkat dan perlindungan yang menyeluruh Tuhan. Berkat-Mu Tuhan, biarlah keluarga ini dapat menjadi contoh bagi kami semua jemaat-Mu. Kami berdoa juga untuk wakil gembala Tuhan, Engkau yang memberkati, Engkau yang melimpahi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk tim KOR, Engkau yang memberkati tim KOR ini Tuhan, untuk memperluas pelayanan-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan, kami saat ini mau berdoa Tuhan untuk Indonesia. Engkau berkati Indonesia Tuhan. Kami mau katakan damailah Indonesia, damailah Indonesiaku Tuhan. Ekonomi dibangkitkan lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati juga Tuhan Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Pengurapan-Mu turun Tuhan. Biarlah Engkau memberikan roh bijaksana untuk memimpin negara ini Tuhan. Kami juga mau menyerahkan Tuhan kabinet-kabinet di bawahnya, TNI, Polri, dan lembaga-lembaga negara lainnya Tuhan, DPR, MPR Tuhan.
Engkau beri Tuhan roh yang takut akan Engkau dan memberi roh kebenaran Tuhan agar Indonesia ini bisa dipulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan negara kami ke dalam kuasa tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk Pentakosta ketiga Tuhan, yang mengakibatkan penuaian jiwa Tuhan di zaman ini Tuhan. Kami menyerahkan lembaga Tuhan GBI, kami menyerahkan CUG, kami menyerahkan juga ORU, WIA dan juga EPT Tuhan. Biarlah lembaga-lembaga ini Tuhan dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu, bisa menarik banyak jiwa untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga Tuhan yakin Tuhan bahwa pencurahan Roh Kudus ini Tuhan bermula dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat dan kembali ke Yerusalem Tuhan. Biarlah jiwa-jiwa Tuhan ditarik dan dipulihkan untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk generasi Yeremia yang cinta mati-matian akan Engkau, dan Engkau mengurapi generasi ini Tuhan. Biar mereka bangkit Tuhan dan berjalan dengan kekudusan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucapkan juga Tuhan untuk berdoa Tuhan bagi jemaat Tuhan di Home Palem Galaxy ini Tuhan. Engkau pulihkan yang sakit, Engkau beri kecukupan bagi yang kekurangan Tuhan, dan Engkau memberikan jalan keluar Tuhan. Berkati Tuhan umat-Mu, berkati Tuhan jemaat di Home Palem Galaxy ini juga dengan kelimpahan yang daripada-Mu Tuhan. Biarlah semua tertuju untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, dalam VOP kali ini kita akan membahas Pentecost Again. Dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1-6, kita membaca sebuah peristiwa mengenai wanita janda dari seorang nabi. Wanita tersebut mengutarakan kondisinya kepada Elisa, di mana ia dikejar-kejar oleh penagih hutang dan anaknya terancam untuk diambil sebagai budak. Peristiwa ini dapat dimaknai secara rohani sebagai gambaran gereja di masa kini. Janda yang ditinggal suami yang berhutang dapat dianalogikan sebagai gereja yang merasa ditinggalkan Tuhan sebagai yatim piatu di dunia ini, yaitu orphan spirit yang ada di dalam gereja. Penagih hutang dalam konteks ini dapat menjadi sebuah tipologi atau kiasan dari iblis yang selalu berusaha menggocoh dan menuntut hutang darah. Namun perlu dipahami bahwa hal ini tentu tidak berarti bahwa profesi debt collector dapat diasosiasikan dengan iblis. Sementara itu, situasi yang dihadapi oleh wanita janda ini juga dapat menggambarkan kondisi yang menekan gereja hari-hari ini. Tekanan ini dapat muncul saat gereja lengah, tidak berjaga-jaga, atau membuka celah bagi iblis untuk mengintervensinya. Celah ini digambarkan dengan baik oleh jerat hutang dari suaminya yang adalah seorang nabi. Padahal orang yang takut akan Allah tentu akan senantiasa mengandalkannya dan tidak akan jatuh pada jerat hutang piutang yang tidak dapat dibayarkannya sesuai waktu yang ditentukan. Uniknya, kondisi ini tidak hanya berdampak pada sang istri nabi, tetapi juga dapat berdampak pada generasi muda, yaitu anak-anak mereka. Kondisi tanpa ayah ini membuat anak-anak janda itu kehilangan tudung rohani. Tidak ada lagi figur bapak yang mengayomi dan menjamin masa depan mereka. Anak-anak janda ini menjadi generasi yang terhilang dan warisan panggilan dari ayahnya pun tidak dapat dilanjutkan. Di tengah kondisi yang sulit itu, sang wanita janda mencari pertolongan hamba Tuhan, yaitu Nabi Elisa. Elisa mengingatkan keluarga itu bahwa mereka belum kehilangan segalanya. Masih ada harapan, sebab masih ada minyak yang disimpan dalam buli-buli di rumah mereka. Minyak di dalam konteks gereja Tuhan dimaknai sebagai urapan dari Roh Kudus. Sisa dari urapan itu dapat menyelamatkan gereja Tuhan dari kondisi yang sulit. Namun, jumlah minyak sedikit tidaklah cukup untuk membawa keluarga ini sebagai tipologi gereja Tuhan untuk lepas dari intimidasi si penagih hutang. Seperti yang diceritakan di dalam kisah ini, diperlukan minyak yang berlimpah. Perlu pengurapan Roh Kudus dengan kapasitas yang besar dan luar biasa. Untuk memperoleh urapan Roh Kudus itu, kita sebagai gereja Tuhan perlu untuk mendengarkan pesan Tuhan lewat hambanya dan taat melakukan perintah Tuhan itu. Dalam konteks cerita ini ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah pemulihan hubungan antar generasi, antar ibu dan anak.
Perlu adanya kerjasama antara generasi muda dengan generasi yang lebih tua dalam menghadapi kondisi sulit yang dipicu oleh penagih hutang ini. Perlu ada arahan visioner dan relevan dari generasi orang tua bagi anak-anak mereka. Di sisi lain, perlu adanya kepercayaan dan ketaatan dari generasi muda untuk menjalankan visi yang mereka terima. Generasi orang tua dan generasi anak muda harus bersinergi, mengambil beban yang sama. Dan yang kedua, menyiapkan bejana-bejana dan menuangkan minyak. Artinya gereja Tuhan perlu mempersiapkan hati yang haus dan lapar akan pengurapan Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus dapat dilimpahkan dengan dahsyat dan bejana hati kita tidak akan kering atau kekurangan minyak lagi. Melihat tantangan yang dihadapi oleh gereja Tuhan hari-hari ini, mutlak perlu adanya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat. Sebagai keluarga besar GBI Gatsu, kita tentu dapat sepakat bahwa Pentakosta ketiga lah yang akan menjadi jawaban bagi keringnya bejana hati gereja Tuhan di zaman akhir ini. Kita membutuhkan Pentakosta yang baru atau Pentecost Again, supaya urapan Roh Kudus tetap dapat berlimpah-limpah di tengah tuntutan dan intimidasi dari iblis yang semakin kuat di era ini. Jadi, mari sama-sama terus membangun relasi intergenerasi yang baik dan terus memiliki hati yang haus dan lapar, supaya lawatan Roh Kudus di era Pentakosta ketiga segera digenapi dan bejana hati kita tidak akan pernah kekurangan minyak lagi. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Wow, luar biasa. Haleluya, amin. Percaya Tuhan Yesus dahsyat, baik, amin. Saya mau undang Bapak Ibu kasih tos semuanya. Jangan malu-malu, jangan sungkan. Kita kasih tos kanan, kiri, depan, belakang kita. Katakan haleluya, Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Kami mau naikkan segala puji syukur kami Tuhan. Hanya bagimu Tuhan. Kita mau bersyukur bagi Tuhan, amin Bapak Ibu. Kita katakan lagi, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, amin. Sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Angkat tangannya, katakan soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Angkat tangannya lagi yuk. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Katakan lagi dari awal, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak Tuhan, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Angkat tangannya, katakan soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Wow, 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 wow. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Saya mau ajak angkat tangannya di atas kepala. Amin. Soraklah, haleluya. Kami mau bersorak bagimu. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Lagi-lagi soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, oh soraklah, haleluya, haleluya. Ye 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 ye, soraklah, haleluya, oh soraklah, haleluya, haleluya. Katakan haleluya, haleluya. Sekali lagi,
sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya, sorakan, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan gembala kita. Mari siapkan hati, jiwa, pikiran kita untuk menerima benih firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau telah menebus kami. Kami telah menaikkan segala puji syukur kami bagi-Mu. Maka Tuhan, kami mau menyembah-Mu lebih dalam lagi, karena Tuhan yang memberikan kemenangan buat kami. Oh Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kau kekuatan kami Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Mari angkat tanganmu, katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kaulah kekuatanku, hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Angkat tanganmu, katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di. Sekali lagi katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Saya undangan bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita mau rasakan bahwa kuasanya yang tidak terbatas. Amin. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Ku yakin, oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di kesembuhan kerja kelepasan ya Tuhan, kelepasan terjadi
Silakan sorak-sorai bagi Allah kita yang paling meriah. Sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah nama Syanda, biarlah nama Syanda, karala nama Syanda, karala nama lama. Oh, rala nama Syanda, karala nama Syanda, karala. Mari angkat kedua tangan kita, sembah Dia. Yang di rumah-rumah semua, kita angkat tangan kita sembah Dia. Oh, rala nama nama Syanda, karala nama. Oh, rala nama Syanda, karala nama Ya rala nama Syanda, karala. Oh, rala nama Syanda, karala nama nama karala nama Syanda, karala nama Syanda. Ya rala nama. Terima kasih Bapa pagi hari ini. Terus ajar kami untuk hidup di dalam hadirat-Mu. Penuhi kami terus Tuhan dengan Roh-Mu. Biarlah kami terus berjalan sampai akhir hidup kami. Kami didapati untuk menjadi orang yang setia di hadapan-Mu. Selama kami berjalan di atas muka bumi ini, kuatkan dan teguhkan hati kami, Roh Kudus. Tanpa Engkau yang menyertai kami tidak bisa berjalan dan kuat. Terima kasih Bapa. Berbicaralah, urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya. Terpujilah nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk saudara. Shalom yang di rumah-rumah. Apakah yang di rumah-rumah kedengaran dengan jelas? Kalau jelas kasih jempol. Ya, yang di rumah-rumah bisa kelihatan dan semua ya, Tuhan memberkati. Ya, puji Tuhan. Mari kita masuk dalam firman Tuhan. Kita baca di dalam firman Tuhan. Kita bersama-sama untuk melihat satu hal. Ketika Tuhan Yesus mengakhiri daripada pelayanannya di atas muka bumi ini, ada satu hal yang Dia lakukan, bahwa Tuhan Yesus memulai pelayanannya, Dia mulai dengan doa. Dia mengakhiri pelayanannya juga dengan doa. Nah saudara, ayat firman Tuhan pada hari ini kita akan baca Markus 14 ayat yang ke-36. Demikian bunyi firman Tuhan. Katanya, kata Yesus, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau itu Bapa kehendaki. Nah saudara, pada waktu Tuhan Yesus mau mengakhiri pelayanannya di atas muka bumi ini, maka Dia mengakhiri di dalam segala sesuatu karena Dia tahu hidup di atas muka bumi ini adalah hidup yang paling sulit. Saudara, apapun yang terjadi di dalam hidup di atas muka bumi ini, siapapun saudara, selama hidup di atas muka bumi ini mengalami satu kesulitan. Nah, saudara, oleh sebab itu sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Dia masih mengajar dua hal untuk murid-muridnya. Yang pertama, saudara, yang pertama Dia mengajarkan untuk supaya murid-muridnya dibasuh kakinya. Ya, dibasuh kaki. Tolong klik. Ya, dibasuh kaki.
Nah, saudara, ada dua hal ini yang dilakukan Tuhan Yesus sebelum dia datang. Yang pertama itu basuh kaki. Nah, pada waktu Tuhan Yesus membasuh kaki, di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat 1 sampai yang ke-17, maka saudara, apa yang Yesus ingin ajarkan dalam semua ini? Nah, Yesus ingin mengajar murid-muridnya sebelum dia pergi kembali ke rumahnya, ke rumah Bapa, ke sorga. Dia mau memberikan satu hal. Jadi ada kebebasan yang sempurna dalam hidup manusia itu. Ada satu kemerdekaan yang sempurna. Adalah saudara, ketika seorang itu mengalami, ya, kalau dia bisa melayani orang lain. Kalau hidup kita bisa melayani orang lain, itulah yang memberi kita satu arti. Orang itu sudah merdeka. Jadi kalau hidup kita terus ingin untuk dilayani, maka dikatakan di dalam pelayanan ini, Yesus mengajarkan bahwa kalau kita hidupnya ingin terus untuk dilayani, kita itu belum merdeka. Jadi belum bebas. Hidup kita itu belum aman. Hidup kita itu masih ada di dalam kuasa yang diperbudak dengan satu keinginan melayani. Karena Yesus datang, dia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Nah, saudara, namun sebaliknya, tanda seorang yang belum merdeka itu apa? Adalah orang itu selalu menuntut untuk dilayani. Nah, untuk itu saudara, kemerdekaan itu sama dengan melayani orang lain. Jadi artinya orang lain lebih dulu, ya, daripada diri kita. Nah, gimana melayani itu? Ada dua hal yang Yesus lakukan di dalam apa yang dia lakukan mencuci kaki murid-murid ini. Ini adalah satu pelayanan yang sangat rendah. Sehingga saudara, apa yang dilakukan ini, Yesus mau mengatakan bahwa pelayanan itu kita harus apa adanya. Di dalam kesederhanaan, di dalam apa yang kita ada, itu kita bisa melayani. Bukan menunggu di dalam semua kesempurnaan. Yang kedua, yang paling penting dalam melayani ini, Yesus mengajarkan, nggak akan mungkin seorang guru akan mencuci kaki muridnya kalau tidak ada apa? Kerendahan hati. Jadi di dalam hidup kita, saudara, kalau kita mau bebas, bebas itu artinya damai, sukacita, bahagia, segala kesenangan dalam hidup kita. Kalau kita mau dapat itu, hanya dua ini, hidup sederhana. Sederhana itu artinya mengucap syukur dengan apa adanya kita ini. Dan yang kedua, rendah hati. Nah, saudara, rendah hati itu baru kita bisa melayani orang lain. Kalau nggak ada kerendahan hati, nggak mungkin kita bisa melayani. Karena melayani itulah yang akan dapat membebaskan kita. Nah, kita lihat selanjutnya, saudara, setelah dia mencuci kaki ini, yang kedua dia mau ajarkan sebelum pergi, itu perjamuan terakhir. Ya, perjamuan terakhir itu seringkali disebut last supper, ya, artinya makan malam yang terakhir. Di dalam Markus 14 ayat 22 sampai 25, kita lihat ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Nah, saudara, itu sebabnya kalau di dalam perjanjian lama orang itu mau dibebaskan dosanya, mereka mesti menyiapkan apa? Kambing, domba, saudara ya. Ketika itu, saudara, itu yang harus jadi metrainya apa? Metrai Tauratnya itu
apa yang kamu lakukan mesti ada bayar harga. Jadi mereka itu mempersembahkan korban, ada kambing, domba disembelih. Tetapi saudara, Yesus mau mengajarkan pengampunan dosa itu hanya ada melalui dirinya yang dikorbankan. Dengan darahnya saudara, itulah yang menjadi kasih karunia. Artinya kasih karunia itu bukan karena kita ini baik. Coba gimana mau baiknya kita saudara? Kita ngadep Tuhan, kita harus menghormati Dia, tapi hidup saya seringkali tidak menghormati Tuhan. Kita rindu untuk doa pagi, kita tidur malah. Di mana nilainya untuk kita bisa diselamatkan? Enggak ada, saudara. Saudara dan saya enggak ada kebaikan apa yang bisa menjadi dasar untuk Tuhan selamatkan kita. Enggak ada. Saya dulu, saudara, ikut kebaktian, ikut rapat MD, tidur. Pendetanya khotbah, yang gitu, mana ada nilainya? Apa nilai lebihnya sehingga Tuhan itu bisa pilih kita? Nggak ada. Tuhan panggil kita, ayo dekat, nah kita lari. Nggak ada nilai apa-apa nggak ada nilai apapun yang menjadi nilai lebihnya kita itu harus diselamatkan. Nggak ada. Saudara, kalau saudara dan saya bisa diselamatkan, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Nah, itulah yang Yesus mau ajarkan. Yang pertama, kamu hidup di atas muka bumi, kamu harus melayani, itu tandanya kamu dibebaskan. Kalau kamu bilang, aku telah terlepas, aku terbebas dari dosa, kamu harus melayani. Melayani dengan apa? Sederhana, apa adanya diri kamu, nggak usah nunggu kamu udah sempurna, nggak. Memang kita ini nggak sempurna. Nah, Yesus yang menyempurnakan kita, kamu mesti melayani, itu kamu akan bebas. Yang kedua, kamu melayani dengan rendah hati. Rendah hati itu paling susah, saudara. Paling susah. Saya mau katakan sebagai hamba Tuhan, rendah hati itu paling susah. Karena saya juga perlu dihargai. Karena rendah hati itu mesti membuang harga diri kita untuk orang lain lebih penting. Nah, lalu Yesus ajarkan, untuk semua itu kamu gak bisa melakukannya kalau tanpa anugerahku. Aku harus mati bagi kamu. Saudara, beberapa saat lagi kan hari Jumat kita merayakan kematian Tuhan Yesus. Nanti saudara boleh datang lagi, kita ada ibadah sama jam 11. Nah, Tuhan Yesus itu harus mati. Kalau gak ada yang menggantikan kita, kita itu gak ada yang selamat, saudara. Coba kecenderungan kita apa? Tuhan suruh dekat dengan Tuhan, kita jauh. Keinginan kita apa? Pokoknya daging kita senang, betul apa enggak? Nah, enggak ada nilai itunya. Nah, oleh sebab itu saudara, di dalam permulaan pelayanan Tuhan Yesus juga sama. Dia ngalamin. Makanya saudara, saya enggak ngelihat akhirnya, tapi awalnya Yesus datang ke atas muka bumi ini, dia mulai pelayanannya. Karena tadi udah dibilang, kalau mau dimerdekakan mesti melayani. Nah, Yesus datang melayani. Pada waktu dia mulai untuk melayani, apa yang terjadi, saudara? Iblis ingin menghancurkan hidupnya. Ingin menggagalkan supaya setiap saudara duduk aja, jangan melayani. Jangan melayani orang lain. Lebih baik kita menerima daripada memberi. Kan saudara, kalau melayani itu kita mesti memberi ke orang lain dan kita nggak terima gitu. Nah saudara, pada waktu Yesus saudara memulai pelayanannya, dia mulai karena dia tahu dia nggak kuat secara manusia. Karena Yesus juga manusia sempurna, dia juga Allah sempurna. Waktu dia datang jadi manusia, dia datang seperti saudara dan saya. Nah, hanya dia tidak berdosa. Nah, saudara, pada waktu dia mulai, dia melakukan apa? Doa puasa 40 hari 40 malam. Nah saudara, ketika itu saudara, apa yang terjadi? Ketika lapar-laparnya, Yesus itu didatengin sama iblis. Nah, didatengin sama iblis, saudara, ketika itu
Apa yang iblis tawarkan? Dia bilang gini, kalau memang kamu anak Allah, ya, jadikan batu ini jadi roti. Saudara, ujian itu sama sebetulnya sama kita. Yesus sudah menggambarkan itu. Semua juga menggambarkan gitu. Kalau kamu orang percaya, ya, batu jadi roti, artinya saudara hidup diberkati. Kamu mestinya diberkati gitu. Ayo. Nah, saudara, artinya apa? Iblis menggoda pertama itu adalah yang namanya kekhawatiran hidup. Hidup kita khawatir. Iblis selalu mengatakan, coba lihat, kamu ikut Tuhan apa? Ayo, apa yang kamu dapat? Saudara, saya mau katakan, iblis juga bisa ngasih berkat loh. Buktinya, orang pergi ke pendukunan atau apa, bisa dapat berkat. Nah, tapi saudara, Yesus mau katakan, kekhawatiran kamu itu udah selesai. Bukankah firman Tuhan itu, saudara, Yesus katakan, manusia itu hidup bukan hanya roti saja. Bukan dari roti, tapi hidup dari firman Allah. Artinya dia bilang, kalau orang itu hidup mengandalkan Tuhan, aku udah janji, aku akan memberkati dia. Nah, Yesus lulus untuk ini. Jadi ujian kita di atas muka bumi ini, yang pertama, saudara, mengatasi kekhawatiran hidup ini yang paling sulit. Yang pertama, ya apa enggak? Saudara, sulit menghadapi anak, menghadapi masa depan, gimana kerjaan saya, gimana segala sesuatu. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara, lalu iblis sudah dikalahkan dengan firman Tuhan dan doa ini. Iblis bawa Yesus ke tempat yang tinggi. Pada waktu ke tempat yang ketinggi, dia bilang ke Yesus, Yesus, kalau memang kamu anak Allah, coba terjun dari sini. Nanti malaikat akan menatang kamu. Kan gitu firman Tuhan bilang. Nah, saudara, kita banyak juga dicobai seperti ini oleh iblis. Ya, kan kamu anak Allah. Coba ya, lakukan sesuatu. Untuk apa? Iblis itu untuk mau membangkitkan kesombongan kita. Nah, pada waktu itu Yesus juga katakan ya, bahwa apa yang dilakukan itu, saudara, bukankah firman Allah itu, dia bilang, katakan ini. Lalu yang ketiga, iblis itu bawa Yesus ke tempat tinggi untuk melihat semua kekayaan dan kemuliaan dunia ini. Nah, saudara, kalau kekhawatiran kita tidak bisa mengatasinya, kalau kesombongan, saudara, ini apa? Iblis mau melihat, mengajak supaya orang melakukannya dengan kekuatan sendiri. Kamu kan bisa. Kalau itu sudah, saudara, iblis mau menguji untuk ketiga, yaitu apakah kita mengutamakan Tuhan? Apakah Tuhan itu menjadi pilihan kita atau dunia ini lebih menyenangkan hati kita? Nah, saya teruskan, saudara. Ini yang pertama. Lalu, saudara, pada waktu perjalanan, jadi dalam perjalanan hidup kita, 3 ujian ini terus, saudara, nggak akan hilang. Terus akan berlangsung. Kekhawatiran hidup, ya, mengandalkan diri sendiri, kita menyembah Tuhan, mengasihi Tuhan, atau lebih mengasihi dunia ini. Dunia ini iblis, saudara. Ya, maksudnya menyembah dia, atau kita memilih Tuhan. Nah, pada waktu di Taman Getsemani ini, Yesus, saudara, diberi pilihan. Hidup kita ini adalah pilihan. Setiap pagi, setiap minggu, setiap saat kita ada pilihan. Nah, pada waktu kita memilih, saudara, kita memilih untuk kita berjalan dengan pilihan kehendak kita sendiri, atau kita berjalan di dalam kehendak Tuhan. Pilihan, saudara. Tuhan gak pernah mengintervensi kita, karena kita bukan robot. Kita bisa memilih, hujan, tetap aku jalan atau apa, terserah, itu pilihan hidup ini. Kita mau beribadah kepada Tuhan di hari Minggu,
atau kita mau kemana, itu pilihan. Yesus pun mengalami akan hal ini, tetapi Yesus lulus untuk hal itu. Kenapa dia lulus? Saudara, ini yang saya catat. Karena doa itu yang membawa kepilihan yang tepat. Saudara masih ada hidup dalam kehidupan doa belum? Masih ada dalam kehidupan doa enggak hidup saudara? Atau kalau udah mendesak, udah kepepet baru doa? Ya enggak salah juga sih saudara. Tetapi saudara terlambat. Udah menderita dulu baru doa. Tapi Yesus tidak, dia tahu menghadapi segala sesuatu dia harus mulai dengan doa. Karena doa itu hubungan dia dengan Bapa, Bapa yang tahu apa yang akan terjadi, sehingga dia mendapat jawaban yang tepat. Saudara, doa itu adalah keintiman kita dengan Tuhan. Pada waktu kita intim dengan Tuhan, Tuhan itu berbicara. Tahukah saudara, berkat yang paling besar hidup di dunia ini adalah kalau hidup kita disertai oleh Tuhan. Kalau hidup kita disertai oleh Tuhan, apa yang terjadi? Sudah dengar. Kalau Tuhan menyertai kita, apapun yang kita lakukan, itu pasti berhasil. Nah, oleh sebab itu saudara, saya teruskan. Dalam Taman Getsemani ini, dalam kehidupan Tuhan Yesus sebagai manusia, ia mengalami serangan iblis tadi. Di dalam perjalanan ini, di Taman Getsemani ini, setelah mereka perjamuan kudus dari perjamuan akhir, Yesus mengajak 3 orang. Muridnya itu datang semua, tapi 3 orang cuma diajak untuk bukan membantu doa, bersama-sama doa sama dia. Pada saat seseorang mengalami sudah tekanan dalam hidupnya, dia butuh teman, betul apa enggak? Yesus butuh untuk hal itu. Pada waktu saudara dan saya enggak butuh lagi orang lain, saudara, kita perlu untuk didoakan. Tapi kita sendiri juga mesti berdoa. Nah, ini yang Yesus lakukan. Dia perlu untuk dukungan. Dia ajak 3 orang. Siapa saudara? Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Kenapa ajak 3 ini? Kalau saudara kembali jauh lagi ke depan setelah peristiwa ini, Paulus menulis di dalam 1 Korintus pasal 13. Dibilang tinggal ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Nah, saudara, dalam kehidupan kita mengikut Tuhan ini ada 3 hal ini. Ada iman, pengharapan, dan kasih. Kalau kita katakan, aku mengasihi engkau Yesus, tapi hidup kita penuh kekhawatiran, artinya kita hilang iman dan pengharapan kita. Hatiku percaya. Saudara bilang, saudara, aku percaya Tuhan. Hatiku percaya. Tetapi saudara gak setia untuk beribadah sama Tuhan, itu kurang mengasihi Tuhan. Nah, 3 hal ini, iman, pengharapan, dan kasih ini harus ada. Itu sebabnya Yakobus katakan, iman tanpa perbuatan itu mati. Iman tanpa perbuatan, bahasanya Palem Galaksi, itu antokong. Bilang dong sebelah-sebelah, antokong. Kok sunyi senyap, ini malam kudus. Bisa main malam kudus? Ini kok sunyi senyap malam kudus? Malam kudus. Tolong matiin lampu, kayaknya udah gelap nih. Nah, saudara dengar. Pada waktu saudara, kenapa saya tahu kenapa malam kudus? Ini sebetulnya khotbah ini sama kayak kita di Taman Getsemani. Ketiga muridnya ini malam kudus, terpelongo juga ngajak doa. Ini udah malam. Saudara tahu, itu last supper, artinya udah midnight. Mereka udah menjelang pagi itu. Memang waktunya udah mulai tidur. Saudara, yang paling penting jangan sampai ketiduran iman, pengharapan, dan kasih kita. Kalau ketiduran saudara, apa yang jadi? Ketiga orang ini diajak. Kalau saudara lihat yang
yang sebelah kanan, gambar sebelah kanan, ya. Saya nggak tahu saudara di di zoom kelihatan nggak gambarnya. Kalau saudara kelihatan, saudara lihat di sebelah kanan saya itu ada gambarnya, ya. Nggak apa-apa dikasih gambar aja, karena kalau wajah saya udah familiar nih Kevin mereka, udah kasih gambar aja. Nah, kalau saudara lihat di sana, waktu Yesus mengajak mereka doa, apa yang murid-murid lakukan? Tidur. Mestinya tidur itu singkatan daripada tidak mundur. Ya. Tetapi ada teman saya ketemu gini, bukan tidur itu artinya apa? Tiap hari iman kendor. Nah, saudara, ayo mana yang saudara pilih? Saudara bikin aja istilah sendiri. Ketika Yesus mengajak mereka untuk mendukung berdoa bersama-sama, ayo dukung sama-sama. Yang mereka lakukan apa? Mereka tidur. Yesus datang ke situ lihat, wah, ini tidur. Nah, saudara, sekali datang, 2 kali datang. Nah, saudara, pada ketika itu, ya, setelah itu Yesus kembali lagi kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, berarti saudara, Petrus bangun dong. Kalau saya bilang ketika itu jemaat semua sedang tidur, ya, sedang tidur. Lalu saya berbicara ke Pak Wisnu, berarti Pak Wisnu bangun dong, ya apa enggak? Enggak mungkin saya berbicara kalau orang tidur. Udah tidur aja dah, ya. Enggaklah kamu bertahan 1 jam aja? Percobaan akan datang. Kalau orang tidur mah nggak kedengeran kan? Betul kan? Nah, saudara, kenapa Yesus hanya bicara kepada Petrus? Pertanyaannya kenapa? Karena itu pengharapan. Kalau orang udah hilang pengharapan ikut Yesus, kalau nggak tahu lagi bahwa Yesus itu pengharapan satu-satunya dalam hidupnya, maka iman dan kasih itu akan lenyap. Saudara, mungkin kasih saudara mulai kurang ke Tuhan, iman saudara mulai kurang, tapi pengharapan saudara ke Tuhan itu nggak boleh kendor. Itu sebabnya Yesus katakan kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam aja bersama dengan aku? 1 jam, bukan 24 jam, 1 jam, ya, 1 jam. Nah, 1 jam itu 1:24 katanya, 1 jam, 1 jam aja bersama-sama dengan aku. Untuk apa? Berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Saudara, pencobaan itu artinya roh memang penurut tetapi daging lemah. Jatuh dalam percobaan itu artinya kedagingan kita menguasai roh kita. Untuk apa sih doa? Ngapain doa-doa lagi? Nah, kalau saudara udah mulai gitu artinya daging menguasai kita. Nah, saudara, oleh sebab itu coba kita lihat bagaimana kita lepas daripada semua ini supaya pengharapan kita itu terus dibangun. Nah, gimana langkah-langkahnya untuk kita tetap di dalam pengharapan supaya kita berjalan dalam jalannya kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama, saudara, kita harus selalu hidup dalam kekuatan Tuhan untuk dapat berjaga dan berdoa. Tanpa ada kekuatan daripada Tuhan, saudara, kekuatan itu kalau Alkitab tulis itu
bahasanya pengurapan. Jadi kita perlu pengurapan itu, bukan hanya kita datang hanya orang tumpang tangan, enggak. Sebetulnya dari dasar hati kita yang terdalam, memang kita itu perlu untuk pengurapan itu. Lukas 21:36 katakan gini, berkatalah Yesus, berjaga-jagalah senantiasa. Nah di sini berjaga-jaga senantiasa, artinya pengharapanmu, imanmu, kasihmu jangan sampai luntur. Sambil berdoa. Berdoa itu hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Supaya kamu beroleh apa? Kekuatan untuk luput dari semua yang terjadi itu. Terjadi apa? Percobaan, aniaya dan semua. Dan kesusahan di bumi ini. Dan supaya kamu bertahan berdiri di hadapan anak manusia. Jadi apa saudara? Kekuatan kita. Hanya pengurapan Tuhan itu setiap hari perlu kita minta, Tuhan urapi dengan kekuatan daripada. Nah, saudara, oleh sebab itu masa menjelang perayaan Jumat Agung adalah peringatan bagi kita. Untuk apa? Untuk senantiasa menyiapkan diri dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang akan datang kedua kali menjemput kita semua. Nah, saudara, kita semua ini tengah berada di antara apa? Ya, penantian kita menunggu kedatangan Tuhan Yesus kembali. Di dalam pencobaan, ujian dan semua, saudara, orang yang akan melihat kedatangan anak manusia pada saat penyelamatan adalah mereka yang senantiasa menjaga sikap kehidupannya di hadapan Tuhan. Sekalipun itu tidak tahu kapan waktu dan saatnya tiba, kita dipanggil untuk apa? Untuk senantiasa hidup dalam kewaspadaan. Kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Mungkin kita mulai berkata seperti orang lain kata, dari zaman dulu Tuhan bilang mau datang-datang, nggak datang-datang. Ya saudara, tapi saya mau katakan, bersiaplah, karena Tuhan datang itu ada dua hal. Datang secara umum, itu namanya rapture. Rapture itu artinya kita terangkat rame-rame, tapi datang secara pribadi ini yang nggak tahu. Yang Tuhan bilang, Susan, waktumu udah tiba, check out. Nggak bisa lagi. Walaupun Mongol saudara bilang gini, kalau malaikat maut, orang Indonesia itu orang yang rendah hati, ya, suka lebih panjang umur katanya. Kenapa? Orang yang rendah hati itu nunduk. Malaikat maut di sana hanya kelihatan itunya. Nggak bakalan saudara. Kalau udah waktunya Tuhan mau lihat kakinya malaikat maut pun, karena yang jemput kita bukan malaikat maut. Kasih tahu sebelah-sebelah. Yang jemput kita itu Tuhan Yesus. Saudara mau dijemput malaikat maut? Mau? Mau apa? Mau dijemput Yesus apa malaikat maut? Malaikatnya aja nggak kedengeran, apalagi saya. Apa yang saudara ngomong, malaikat aja nggak kedengeran, apalagi saya. Saudara mau dijemput Tuhan Yesus apa malaikat maut? Nah, begitu. Semua mau dijemput Tuhan Yesus kan? Oke. Oleh sebab itu nggak ada lain, berjaga-jaga dia bilang. Untuk itu berjaga-jaga memang harus selalu disertai apa? Disertai selalu dengan doa. Jadi mesti doa. Orang yang berjaga-jaga bilang, ya kita siap nih jaga-jaga, tapi saudara tanpa hidup di dalam doa, nggak ada. Karena dengan doa itulah jalan kita berhubungan dengan Tuhan. Saya percaya kalau kita intim dengan Tuhan di dalam doa, Tuhan kasih tahu kok kapan datangnya. Ditulis di Alkitab saudara, bahwa orang-orang yang percaya itu dikasih tahu. Abraham dikasih tahu mau matinya kapan. Saudara, Yakob dikasih tahu. Musa dikasih tahu. Kaleb, saudara, semua Harun dikasih tahu. Kalau saudara dan saya hidup benar, saya sangat percaya Tuhan kasih tahu kapan pulang ya. Nah,
Kecuali orang yang nggak dikasih tahu itu karena dia nggak mau tahu sama Tuhan, ya nggak dikasih tahu. Kalau saudara nggak mau kasih tahu, ngapain? Ya kan? Lalu kenapa orang nggak tahu? Karena nggak mau tanya. Tanya itu kan berhubungan dengan Tuhan. Tuhan kapan? Yang kedua, saudara, untuk kita dapat berdoa dan berjaga-jaga, kita kuat, kita harus minta Roh Kudus ambil alih hidup kita. Saudara, kalau nggak Roh Kudus ambil alih hidup kita, kedagingan kita akan terus. Dengan cara gimana? Oleh sebab kita harus mulai kegiatan setiap hari kita. Kita harus mulai mengadakan saat teduh, membaca firman Tuhan, memuji menyembah Tuhan, berbicara kepada Tuhan. Adakah saudara menyiapkan waktu? Sebagai gembala, saya hanya menyiapkan untuk saudara, ini saya mati. Ayo hari Senin, buka YouTube-nya. Buka Zoom-nya. Kita doa pagi-pagi jam, capek tidur lagi. Jangan sampai Tuhan bilang gini, tidurlah. Kita akan menghadapi percobaan, tapi kamu akan menyangkal aku. Dan kenapa? Karena nggak berjaga itu Petrus menyangkal. Yudas mengkhianati, murid-murid lain pergi. Dengar baik-baik. Oleh sebab itu, saudara, minta Roh Kudus untuk ambil alih hidup kita. Nah, yang ketiga, saudara, ketika Kristus Yesus berkata, ya Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Saudara, dalam hidup kita ini, apapun yang saudara lakukan, saudara sebetulnya dalam hati terdalam saudara percaya bahwa Tuhanlah yang menentukan semua hasilnya. Betul nggak? Tapi sering kali kita, saudara, di dalam semua itu, kita masih berpikir bahwa kitalah yang menentukannya. Yesus tahu untuk hal itu, maka dia berdoa kembali, ketiga kali dia berdoa, saudara. Dia katakan, bukan kehendakku Bapa, tapi secara manusia, aku mesti berdoa dengan konsisten, saudara. Kita harus berdoa dengan konsisten. Doanya apa? Jadilah kehendak-Mu dalam hidupku Tuhan setiap hari. Nah, kalau kehendak Tuhan dalam hidup kita setiap hari, apa yang jadi, saudara? Kalau kita minta Tuhan untuk melakukan dengan konsisten, apa yang kita minta? Tuhan, memang aku punya kehendak, tapi biarlah melalui doa ini aku menyelaraskan kehendak-Mu di dalam kehendakku. Saudara, bukan kita berdoa, biarlah jadi kehendakku Tuhan. Jadikanlah kehendakku Tuhan menjadi kehendak-Mu. Bukan itu, tapi jadilah Tuhan kehendak-Mu menjadi kehendakku. Mari kita bangkit berdiri. Jadi ingat selalu, saudara, yang pertama, selalu hidup dalam kekuatan dari Tuhan. Minta pengurapan Tuhan setiap hari. Biar Roh Kudus ambil alih hidup kita setiap hari. Dengan apa? Dengan banyak doa. Doa dengan kejujuran. Tuhan, aku ini lemah. Aku ini gak ada apa-apanya kalau tanpa Engkau. Aku perlu Engkau. Oleh sebab itu aku memilih menuruti kehendak-Mu daripada kehendak-Ku. Lalu ayo kita konsisten berdoa dan kita bilang, Tuhan, berikan aku setiap hari, aku boleh hidup berjalan di dalam kehendak-Mu. Aku berjalan di dalam kehendak-Mu. Sambil kita mengangkat kedua tangan kita, kita katakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan
segenap jiwaku, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang, kita siapkan secara roti dan anggur, dan ku lakukan. Kita ingat bagaimana Yesus mengasihi kita, Ya Tuhan, mencintai kita, hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Saudara, perjamuan kudus itulah perjamuan Tuhan Yesus. Ketika waktu terakhir Yesus sebelum dia menyerahkan nyawanya untuk menggantikan engkau dan saya, supaya engkau dan saya diselamatkan, maka dia mengambil roti dan anggur. Tapi sebelum kita makan roti dan anggur ini, kita harus koreksi diri kita sendiri, introspeksi diri kita. Adakah dosa, kejahatan, adakah sesuatu yang menghalangi berkat Tuhan dalam hidup kita? Adakah sesuatu yang mengganjal hati kita? Ampuni, lepaskan. Biarlah kita mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan. Kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum. Kita angkat kedua tangan kita, kita sembah Dia. Rala nama syanda karala nama. Rala nama syanda karala. Ya rala nama syanda karala nama syanda karala nama. Rala nama syanda karala nama syanda karala nama. Ya rala nama syanda karala nama lama 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 lama. Ya rala nama lama lama nama nama syanda karala nama si. Ya rala nama lama 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 lama. Ya rala nama lama 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 nama syanda karala. Oh rala nama syanda karala nama syanda karala nama syanda karala nama. Oh rala nama syanda karala nama syanda karala nama. Ya rala nama lama 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 lama. Biarlah yang di rumah-rumah taruh tangan kananmu di atas kepalamu. Oh rala nama. Yang di onsite ini boleh maju ke depan. Kita
kita akan terima pengurapan Tuhan. Oh, rala nama syanda karala nama lava 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 nama syanda karala nama syanda. Oh, hanya pengurapan itu yang memberi kita kekuatan. Pengurapan Roh Allah itu yang memberi kita kekuatan. Oh, rala nama syanda karala nama syanda. Oh, rala nama minta Roh Kudus memenuhi. Oh, supaya kita melakukan kehendak Bapa di dalam hidup kita ini. Oh, rala nama syana karala nama syiki rala nama lama lama nama syana. Oh, rala nama itu. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru. Urapan-Mu turun, penuhi Tuhan. Pengurapan-Mu turun dengan pengurapan-Mu turun. Lama-lama terima pengurapan akan memberi kekuatan. Oh, mengatasi kekhawatiran. Oh, mengatasi setiap masalah hidup. Oh, lama. Oh, pengurapan-Mu turun. Penuhi. Oh, lama karena pengurapan-Mu memberikan, mengajar engkau di dalam iman, pengharapan dan kasih yang sungguh-sungguh. Oh, rala nama pengurapan turun pengurapan Tuhan. Oh, memenuhi, penuhi pengurapan daripada Roh Allah. Oh, rala nama, biar pengurapan Tuhan memberikan kekuatan, keteguhan. Oh, rala nama oh, pengurapan daripada Tuhan mengajar engkau dalam segala kebenaran. Oh, rala nama syanda. Terima pengurapan daripada Roh Allah. Oh, rala nama, terima pengurapan daripada Roh Allah. Oh, rala nama syanda karala nama syanda karala. Oh, rala nama syanda karala nama syanda karala nama syanda karala. Oh, rala nama syanda karala nama syanda. Pengurapan daripada Roh Allah turun. Oh, rala nama syanda karala. Pengurapan daripada Roh Allah turun. Terima memberikan engkau kekuatan, iman, pengharapan dan kasih. Oh, biarlah pengurapan itu mengajar engkau dalam keberhasilan. Oh, rala nama syanda karala nama syanda. Oh, pengurapan daripada Roh Allah turun penuhi engkau, memberikan kekuatan. Oh, rala nama syanda karala nama lama. Oh, rala nama syanda karala nama. Pengurapan daripada Roh Allah turun atas hidupmu, memberikan engkau kekuatan, iman, pengharapan dan kasih. Oh, rala nama syanda karala pengurapan Roh Allah turun. Oh, rala nama syanda karala nama syanda. Oh, rala nama syanda, pengurapan Tuhan turun atasmu, menyembuhkan, menyelamatkan, memberkati hidupmu. Oh, kekuatan di dalam. Oh, pengurapan Roh Allah turun atas hidupmu. Oh, memberikan engkau kekuatan, hikmat, kebijaksanaan, memberikan engkau keluar dalam semua. Terima pengurapan daripada Roh Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, rala nama syanda karala nama syanda. Terima kasih Tuhan. Oh, rala nama syanda. Oh, rala nama syanda karala nama. Biarlah yang di rumah-rumah Tuhan. Oh, rala nama
Pengurapan-Mu turun Tuhan ke atas mereka yang di rumah-rumah. Oh, terima pengurapan daripada Roh Allah turun ke atas hidupmu, memberikan kekuatan bagimu, iman, pengharapan dan kasih, sehingga engkau kuat untuk berjaga-jaga. Oh, terima kasih untuk pengurapan-Mu Tuhan. Engkau layak untuk dipuji dan disembah. Engkaulah yang Tuhan telah mengatur dalam semuanya dalam hidup kami. Di dalam kekuatan-Mu kami boleh berjalan dan terus berjalan sampai akhir hidup kami Tuhan. Engkau menyertai hidup kami. Terima kasih, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati saudara. Oh, rala nama syanda karala. Oh, rala nama syanda karala nama lama lama nama syanda karala nama. Ya rala nama syanda karala nama lama lama karala nama syanda karala nama. Ya rala nama syanda karala nama. Oh, rala nama syanda. Ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Kami mengucap syukur karena Engkau hadir. Engkaulah yang memberikan Tuhan pertumbuhan. Engkaulah yang memberikan kesehatan. Engkaulah yang memberikan berkat. Engkaulah yang memberi panjang umur bagi setiap jemaat-Mu, baik di online maupun onsite. Tuhan, semua Engkau berkati. Terima kasih Bapa. Kami akan kembali kepada kehidupan kami. Biarlah Tuhan Engkau menuntun kami, mengurapi kami, sehingga kami boleh hidup dengan damai sejahtera dan sukacita dalam pimpinan Tuhan dengan kuat kuasa daripada Roh Kudus. Kami perlu Engkau. Oleh sebab itu Bapa, lengkapi ibadah ini dengan pengurapan daripada-Mu dan berkat-Mu Tuhan. Kami angkat kedua tangan kami. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Bapa di sorga. Di dalam kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Yesus datang kembali menjemput kita di awan, dan kita akan hidup bersama Dia kekal untuk selama-lamanya. Setiap kita yang percaya katakan amin. Amin, amin. Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan melindungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku.
sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi, aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.